Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Ananda Solih, Solihah, ketemu lagi dengan Bunda Lubis. Kita sekarang masuk ke materi transformasi. Yang pertama adalah refleksi atau pencerminan. Baik, refleksi adalah pencerminan suatu titik atau benda pada suatu koordinat kartesius. Sebuah titik dapat dicerminkan terhadap titik pangkal atau 0,0, sebuah titik A, B misalnya terhadap sumbu X, terhadap sumbu Y, terhadap garis X sama dengan H, H-nya boleh negatif, boleh positif. Terhadap garis Y sama dengan K, K-nya juga bisa negatif, bisa positif. Dan garis Y sama dengan X, serta garis Y sama dengan min X. Perhatikan kemari, ada rumus dengan mudah kita akan tahu apabila sebuah titik atau benda dicerminkan, maka misalnya seperti ini, ada titik P, X, Y. Apabila titik ini dicerminkan terhadap ini semuanya, seperti yang di sana tadi, maka hasil pencerminannya disebut P aksen. Coba lihat hasilnya, ya. X ini apabila dicerminkan terhadap ini, dia tetap, ya. Sedangkan Y apabila dicerminkan terhadap X, Y-nya menjadi negatif Y, ya. Dan seterusnya, ya. Ini titik ini dicerminkan terhadap titik pangkal, X-nya menjadi negatif X, Y-nya menjadi negatif Y, dan seterusnya. Ananda coba perhatikan ini ya. Ya, diperhatikan rumus ini. Karena sebentar lagi kita akan coba cerminkan dia pada koordinat kartesius. Oke, Ananda. Sekarang kita coba cerminkan suatu titik P 3,2 terhadap sumbu X. Kebetulan ini Bunda sudah ada papan berpetak. Kita buat koordinat kartesius ya. Kita umpamakan di sini deh titik pusatnya ya. Kalau di sini titik pusatnya, berarti ke atas ini adalah sumbu Y. Ya. Sedangkan kemari ini adalah sumbu X. Baik. Berarti ini adalah titik pangkal 0,0. Sekarang kita posisikan P 3,2. Ya. Kita tulis ya 3. Berarti 3 itu adalah X ya. Ini adalah X, 2-nya adalah Y. 1, 2, 3 di sini ya. 3. Lalu karena Y-nya positif ke atas ya. 1, 2, 3. Nah, maaf, 2 ya. 1, 2 ya. Dari sini kita ngitungnya 1, 2. Berarti di sini. Ya, berarti kita tulis di sini Y-nya 2. Ini adalah titik P. Ya, yaitu 3,2. 3,2. Baik. Kita akan mencerminkan titik P 3,2 terhadap sumbu X. Titiknya ini ya, sedangkan sumbu X itu adalah sepanjang ini sampai ke ujung sana. Nah, berarti cerminnya itu sekarang adalah sumbu X. Bagaimana cara mencerminkannya? Kita hitung ya, dari titik P ini 1, 2 ke cermin. Ternyata jaraknya ke cermin adalah 2. Maka dari cermin ke bayangannya kita hitung juga 2. 1, 2. Berarti di sini. Ya. Maka di sini adalah titik P aksen. Kita lihat ya. Posisinya di mana itu? Iya, ini X-nya tetap yaitu 3.
Sedangkan kemarinya kita hitung ya, 1, 2, 3. Nah, ini jaraknya tadi 3, X-nya, sedangkan dia ke bawahnya itu adalah kita hitung ke atas, 1, 2. Berarti ini adalah negatif 2. Karena mulai dari titik pangkal ke bawah itu adalah negatif. Maka 3, negatif 2. Ya. Nah, bagaimana kalau seandainya yang kedua titik P3,2 kita cerminkan terhadap sumbu ya, terhadap sumbu Y. Ya. Ini kita cerminkan terhadap sumbu Y. Berarti titik ini akan kita cerminkan terhadap sumbu Y. Sumbu Y itu adalah, ya, kalau boleh Bunda kasih merah ya. Ini ya, sumbu Y ya. Biar agak beda dikit ya. Sampai ke bawah ya, Nak. Iya. Sudah. Berarti kalau kita cerminkan dia, kita hitung ya jaraknya ke cermin dari titik P ini 1, 2, 3. Nah, berarti dari cermin ke bayangannya juga 3. 1, 2, 3. Berarti di sini adalah titik Bunda buat, kalau di sini P aksen ada 1, di sini Bunda buat 2 ya. Oke. Nah, kita lihat posisi titik ini di mana sih? Coba kalau kita tarik ke bawah, berapa itu dia? Ini berarti kalau kita tarik ke bawah berarti searah dengan sumbu Y ya. 1, 2. Ya, 2 ya. Berarti Y-nya 2. Sudah? Sedangkan tadi X-nya dari sini kita hitung ya. 1, 2, 3. Nah, posisinya tadi di mana ini? Iya, di sini posisinya itu 3 adalah di negatif 3X ya. X-nya negatif 3. Sehingga 1, 2, 3 negatif 3, siapa yang tetap? Iya, yang tetap adalah Y-nya. Ya, itu ya. Itu kalau kita cerminkan terhadap sumbu Y. Sebenarnya mudah aja ya. Ya, oke. Yang berikutnya, yang ketiga. Coba perhatikan yang ketiga. Kita akan cerminkan terhadap titik pangkal. Ya. Terhadap titik pangkal itu adalah 0,0 ya. Nah, berarti titik ini akan kita cerminkan kemari ya. Iya, kita akan cerminkan kemari. Ya. Iya. Nah, berarti jaraknya kemari nanti harus sama ya dengan dari titik pangkal ini kemari. Hanya saja bagaimana caranya? Lihat caranya ya. Kita hitung dulu ini ke bawah ada berapa jaraknya. Titik P ini 1, 2 ya. Lalu dari sini 1, 2, 3. Nah, berikutnya kita juga akan buat dari titik pangkal ini ke bawah 2. 1, 2 ya. Lalu baru ke kirinya sama seperti ini tadi ya, berapa? 3. 1, 2, 3. Maka disinilah titik kita buat P-nya itu aksennya 3 ya. Iya. Nah, ini titik ini berapa? Ini tadi negatif 2, ini negatif 3. Berarti negatif 3, negatif 2. Sesungguhnya kalau kita perhatikan rumus yang sudah Bunda buat tadi, benar ya? Nah, kalau ini dia menjadi negatif, ini tadi negatif X, negatif Y. Ya, kalau ke titik pangkal, ini X dan Y. Ananda, tadi dengan koordinat kartesius, kita sudah mencoba mencerminkan titik P 3,2 terhadap sumbu X
terhadap sumbu Y dan terhadap titik pangkal. Sekarang coba kita gunakan dengan menggunakan rumus yang sudah kita pelajari tadi di sana ya. Baik, nih ya, bisa lihat sendiri kalau sesuai dengan rumus ya. Ini maaf, ini tadi ada yang kurang ya. Di sini X-nya tetap, Y-nya negatif 2. Oke, sekarang coba titik P 3,2 kita cerminkan terhadap Y sama dengan X. Maka bayangannya, coba lihat di sana, rumus yang keempat. Iya, tinggal diputer ya. X-nya menjadi Y, Y-nya menjadi X. Berarti ini adalah 2,3. Oke? Nah, kita masih pakai titik yang sama ya. Misalnya 3, ini titik yang sama 3,2. Kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan min X. Maka bayangannya, karena tadi di koordinat kartesius kita harus membedakan pencerminan terhadap apa. Kalau di sini udah jelas, Bunda tetap buatnya P aksen aja ya. Baik, kalau terhadap Y sama dengan min X, maka P aksennya adalah, coba lihat di sana ya, min Y, min X. Min Y, Y-nya ini ya. Ya, ini kita buat dulu. Ini X, ini Y. Hasilnya adalah min Y. Y-nya 2, berarti min 2, min X. X-nya 3, berarti min 3. Oke, ternyata dengan menggunakan rumus gampang sekali ya. Berikutnya, titik P, 3,2 dicerminkan terhadap X sama dengan H. Oke, dalam hal ini H-nya berapa ya kita buat ya? Misal H-nya adalah 2. Ya, H-nya 2. Ini H ya, H-nya 2. Bunda ingatkan ini adalah H. 2. Maka ya, bayangannya adalah, rumusnya apa sayang? Iya, 2 dikali H. H-nya berapa? H-nya 2 dikali 2. Ya. Lalu dikurang dengan X. Dikurang dengan X. X-nya berapa? Ingat ya, ini X, ini Y. X-nya 3 dikurang 3, Y. Y-nya berapa? 2. Oke. Ya, ini belum selesai ya. P aksen. Iya. 2 dikali 2, 4. Ya. 4 dikurang 3, 1. 1,2. Iya. Maka apabila titik P 3,2 dicerminkan terhadap garis X sama dengan 2, maka bayangannya, hasil cerminannya adalah 1,2. Ya, berikutnya titik P juga ini ya. 3,2 kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan K. Di situ Y sama dengan K. Misalnya berapa ya K-nya ya? Ya, kita kasihlah K-nya 1 ya. Ini K ya. K. Oke. Hasil pencerminannya adalah P aksen ya X. X-nya berapa? 3. Ini X, ini Y. Ingat selalu ya. Berarti X ya. Sini lihat ya. X. Nah, berarti di sini adalah 3, 2 dikali K. K-nya 1 ya. Oke. Lalu dikurang Y. Kurang Y. Y-nya berapa sayang? Iya. Y-nya 2. Oke. Sehingga P aksen 3, 2 dikali 1, 2.
dikurang 2 berarti 2 kurang 2. Iya, 0. Nah, maka kalau sebuah titik, misalnya P 3,2, kita cerminkan terhadap Y sama dengan 1, maka hasil pencerminannya adalah P aksen 3,0. Baik, ini yang terakhir kita numpang di sini ya. Kita numpang di sini aja. Oke. Baik. Misal ya, ada titik P. Ya. Tadi 3,2 ya. Kita cerminkan terhadap sebuah titik S. Ini sebenarnya titik S mau titik T juga boleh ya. Misalnya kita buat titiknya itu kita cerminkan terhadap 1,1 ya. Maka P aksennya menjadi oke ya. Ini 1,1 ini titik P kecil ya. Ini P kecil, ini Q kecil ya. Maka P aksennya adalah 2 dikali P. P-nya berapa sayang? 1. Oke, 2 dikali P. Lalu dikurang X. X-nya berapa? Ini X, ini Y. X-nya 3, berarti dikurang 3, ya. Ini kita buka sedikit jalannya ya. 2 dikali Q. Q-nya berapa? 1. Berarti 2 kali 1. Iya. Lalu dikurang Y. Y-nya berapa? 2. Berarti dikurang 2. Oke. Ya. Sehingga P aksen ya. 2 dikali 1, 2. Ya, berarti ini 2 dikurang 3, 2 dikali 1, 2. Ini tutup kurung ya. Oke. 2 dikurang 2. Oke. Sehingga P aksen 2 dikurang 3 negatif 1. 2 dikurang 2 iya 0. Maka apabila titik 3,2 P 3,2 dicerminkan terhadap sebuah titik S 1,1, maka hasil dari pencerminannya adalah negatif 1,0. Alhamdulillah, Ananda, tadi kita sudah belajar tentang pencerminan. Sekarang ini kita masuk ke tugas ya. Nah, perhatikan ini tugasnya seperti yang Ananda lihat ya. Silakan tugasnya nanti dilaporkan ke Bunda melalui aplikasi yang biasa kita gunakan, yaitu aplikasi Jaga Ratu. Sampai ketemu lagi, Solih Solihah. Maafkan Bunda kalau ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.